Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini alhamdulillah sekali kita tuh kedatangan bintang tamu yang spesial. Tapi khususnya di podcast yang kedua Sadar Group kali ini itu kita emang butuh banget karena kita yang belum ada tagline-nya. Ini memang PR banget ini untuk anak IT sendiri nih. Tagline-nya itu belum ada. Jadi kalau teman-teman yang tahu silahkan boleh komen. Mana tahu kalian bisa memberikan tagline terbaik untuk podcastnya Sadar Group. Nanti kalian ditransfer Rp100.000 oleh Pak Irwan selaku tim manajer dari Sadar Group. Oke. Alhamdulillah di siang hari ini kita ini sudah kedatangan bintang tamu yang spesial. Jadi di antara di sini ada Ustadz Irwan Syah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz di siang hari ini? Alhamdulillah sehat anak muda lah. Masya Allah. Boleh tahu kelahiran berapa Ustadz? Tahun 17 ya. Oh, Masya Allah. Umur 17 tahun ya. Oh, saya pikir 1745 tadi. Oke, dan di sampingnya juga ada dari IZI ya Ustadz ya, dari Ketua IZI Ustadz. Ya. Ketua IZI bagian Sumut ya Ustadz ya. Nah, wilayah Sumut. Di sini ada Ustadz Daud. Assalamualaikum Ustadz Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz Daud? Alhamdulillah sehat. Ini lembut-lembut nih belum makan atau gimana nih? Nanti bentar lagi digas nih. Oh, bentar lagi digas. Oke, tim konsumsi tolong ya tim konsumsi dibelikan dulu beberapa makanan untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Oh, kita dapat langsung teman-teman. Aduh. Alhamdulillah. Ustaz silakan Ustaz minum dulu. Ini air jam-jam nih ya Bang. Ya, Zam-Zam. Air jam-jam nih ya. Air jam-jam nih. Baik Ustadz, di siang hari ini mungkin kita, ini karena kita syutingnya siang, jadi saya bilang di siang hari ini kita mungkin ini kayak ngobrol-ngobrol santai aja. Yang pertama tuh saya juga pengen tahu nih Ustadz, kan dari beberapa tadi saya lihat karena dari tim IT Media Sadar Group menginfokan bahwasannya hari ini tuh ada dari IZI gitu kan Ustadz. Nah, salah satu sebuah lembaga zakat gitu kan, yang saya tahu tuh ada yang satunya lagi tuh Ustadz tuh yang lebih terkenal tuh kan. Nah, jadi saya ini sedikit mengulik gitu kan, kira-kira Ustadz apa sih IZI itu? Kita tuh butuh tahu Ustadz, boleh dijabarkan Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar dan dari Sadar Group ya. Grup ya podcast ya. Nah tadi ada disampaikan tentang IZI. Ya, ini kayaknya perlu disampaikan karena tadi belum seterkenal satu lembaga yang lain. Ini iya, benar. perlu diperkenalkan. Iya benar Ustaz. Agar kemudian IZI itu bisa terkenal gitu ya. Dan bisa berdampingan dengan lembaga zakat yang lain. Benar. Nah, perlu kami sampaikan, inisiatif Zakat Indonesia itu merupakan salah satu dari sejumlah banyak lembaga amil zakat. Ya. Jadi lembaga amil zakat itu ada memang tingkatan nasional, ada tingkatan wilayah atau provinsi, kemudian ada daerah atau kabupaten kota. Nah, kami itu masuk dalam kategori lembaga amil zakat karena di negara itu ada dua ya entitas resmi yang boleh mengelola zakat. Ya, yang satu lagi plat merah, ya, saya nggak sebut namanya. Ya, satu lagi LAS, Lembaga Amil Zakat. Dan LAS itu banyak, ya namanya. Salah satunya Inisiatif Zakat Indonesia. Gitu. Nah, kita secara badan hukum, secara syariah sudah punya mengantongi izin untuk mengelola dana zakat. Untuk sekarang alhamdulillah kita sudah ada 16 kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Oh, Masya Allah. Ya, salah satunya di Sumatera Utara. Kantor pusat kita di Condet, gitu ya, ada Batu Ampar di Jakarta. Ya. Nah, itu mungkin singkatnya. Mungkin bisa digali di dalam tentang ini. Terima kasih. Untuk nama IZI sendiri Ustaz, ini kan IZI ini seperti kayak bahasa Inggris arti easy, mudah gitu ya Ustaz. Nah, itu memang ada sinkron dari situ Ustaz? Betul, dan memang kita juga punya tagline. Ya. Jadi easy itu kan bahasa Inggris artinya mudah. Jadi tagline kita itu memudahkan dimudahkan. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi itu semangat yang ingin kita bangun dengan masyarakat, bagaimana kita bisa memudahkan orang lain, easy memudahkan orang lain, kemudian kita dimudahkan urusan-urusan kita. Gitu, Masya Allah. Bagaimana di dalam Al-Quran juga disampaikan seperti itu. Kalau untuk ini Ustadz,
pembeda gitu Ustaz. Pasti tentunya ada pembeda dong sama yang sebelah gitu Ustaz. Apa pembeda Easy dengan lembaga zakat yang lainnya? Secara umum memang lembaga-lembaga zakat itu hampir mirip dan hampir sama, ya. Mulai dari program dan lain-lain. Hanya saja barangkali ada beberapa yang menjadi perbedaan kunci, terutama pada pengelolaan program. Ya, karena lembaga zakat itu ya hidup melalui brandnya itu program, ya. Selain di lembaga program, dan memang di Easy sendiri sudah terutama di Sumatera Utara kita sudah mengklasterisasi program. Kemudian ini bisa menjadi salah satu ciri khas dibandingkan dengan lembaga zakat yang lain. Ada 3 program yang kita usung gitu ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi pembeda di antara kelas yang ada, lembaga zakat yang ada. Yang pertama kita punya rumah singgah pasien. Nah, kalau bicara tentang rumah singgah pasien, kalau di kalangan pengelola zakat pasti ingatnya Easy. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kita punya program fasilitas sarana air bersih. Jadi memang target kita 1 tahun itu 100 titik ya, tersebar di Sumatera Utara. Gitu ya. Alhamdulillah per hari ini kita sudah eksekusi 46 titik. Gitu ya. Ini masih ada setengah lagi yang harus kita kejar. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya kita punya program kampung binaan kita yang sifatnya ini ketertinggalan pelosok dan minoritas. Ini perlu ada perhatian dari lembaga zakat untuk mendukung keberlangsungan kehidupan sebagai manusia dan juga sebagai orang yang beragama di sana. Gitu. Cuman tadi saya lihat ada di websitenya itu Ustaz, kayak pembelajaran fardu kifayah gitu juga ada Ustaz ya. Nah, saya sebenarnya tadi di situ tuh saya tuh kayak pingin ini keren banget nih kalau misalnya kolaborasi sama Sadar Group gitu kan. Seperti kita adakan manasik umroh untuk anak-anak tingkat SMA gitu bersama Easy. Insyaallah Ustaz bisa gitu ya Ustaz ya. Bisa banget ya. Itu salah satu media sosialisasi kita gitu ya. Karena kalau bicara tentang fardu kifayah itu kayaknya memang sasarannya ibu-ibu. Ibu itu paling sangat senang, apalagi prakteknya itu mayatnya beneran. Ibu-ibu. Beneran. Ibu-ibu yang secara sukarela menjadi mayat gitu. Kemudian dibungkusin gitu ya. Ada seru kegiatan. Seru dan serem itu Ustaz kalau jadi waktu. Bisa merasakan duluan. Kita kembali nih ke Ustaz Irwansyah nih. Biar gak jadi penonton nih Ustaz nih. Kira-kira Ustaz dalam Islam sendiri gitu kan Ustaz, untuk beramal itu Ustaz. Boleh Ustaz dijelaskan poin-poinnya sendiri gitu supaya semakin semangat lagi nih penonton untuk beramal, apalagi nanti beramalan melalui Easy gitu Ustaz. Masya Allah sekali. Baik, terima kasih dengan Bang Reja yang begitu tampil. Masya Allah Ustaz. Biasa. Sebelum masuk kita ke situ sebenarnya ada yang sedikit saya jelaskan. Karena dulu saya masa kecil, saya dulu bercita-cita cuma 2. Apa itu Ustaz? Cita-cita saya dulu itu pertama harus jadi dosen. Cita-citanya. Kedua jadi ustaz. Ya. Kedua cita-cita itu alhamdulillah Allah kabulkan. Alhamdulillah. Prosesnya luar biasa. Yang sangat-sangat luar biasa. Sebelum masuk kita pertanyaan Bang Reja. Iya, benar-benar. Jadi untuk para pemuda-pemudi remaja agar tahu bahwa cita-cita itu kejarlah, walaupun prosesnya lika-likunya luar biasa. Iya, Masya Allah. Karena ketika tamat SMA, tamat aliyah, di situ seminggu setelah tamat, mama meninggal dunia, keadaan sholat subuh, sujud. Masya Allah. Ibu, makanya 3 bulan kemudian ayah meninggal. Padahal saat itu 3 bulan kemudian itu baru masuk kuliah di UIN. Masya Allah. Kebetulan kita alumni UIN, Ustaz. S1 di UIN, S2 di UIN. Asalnya Ustaz, kayaknya asalnya lebih. Saya dari Tanjung Balai. Tanjung Balai. Ya. Jauh ya Ustaz ya. Iya, di Teluk Nibung. Kata orang Tanjung Balai, tutup lantai kena hidung. Hidung namanya. Jadi ketika orang tua sudah meninggal dua-dua, otomatis banyak pemuda atau remaja itu drop. Kenapa? Nggak ada penopang lagi. Iya benar. Nggak ada lagi dinding kehidupan ketika rumah itu hancur kan. Tapi kita tetap sadar karena kita hidup di Tanjung Balai,
selama di sana ketika tamat SMP Bang Reja, ketika itu kita sudah nelayan ke laut. Dari SMP kita sudah ke laut. Sampai kita semua laut yang ada di Tanjung Balai itu pernah kita melaut semua kapal itu. Dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Kita sudah pernah lakukan semua itu. Makanya ketika tamat SMA Alia, kita bercita-cita pas ke laut, petir kuat. Apa yang terjadi? Saya berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan apa yang diinginkan terkabul ya Allah. Cita-cita kedua ya Allah, jadi ustadz dan dosen. Jadi kalau mau doa tunggu petir kuat dulu, Ustaz. Kalau mau berdoa tunggu petir kuat dulu kita nih. Mungkin saking luar biasa di laut itu. Iya benar, Ustaz. Di tengah laut ya, Ustaz ya. Posisinya. Iya. Lagi petirnya bikin nangis kita kan. Tapi apa yang terjadi? Allah kabulkan. Tapi sarannya luar biasa lika-likunya. Tamat aliyah tinggal di masjid. Saya tinggal pada saat itu dipancing di jalan pendidikan di masjid 4 tahun. Tinggal di situ. Setahun pertama itu bulan puasa. Ini sebelum masuk di cerita jadi agak bagus sedikit podcastnya kan kita kan biar sadar grup ini lebih terkenal dengan pemuda-pemuda. Jadi ketika itu tamat dari Alia, kuliah tinggal 51 tahun, kerja bangunan bulan puasa Bang di Polonia. Ada buka mall di Polonia itu sebelah kiri, saya kerja bangunan di situ bulan puasa Bang. Bayangkan. Ini kondisi udah menjadi seorang mahasiswa atau ya? Udah mahasiswa, tinggal di masjid. Kerja bangunan. Bulan puasa lagi. Bulan puasa lagi Ustaz. Jadi ada orang Tembung saat itu saya kerja bangunan pun naik angkot. Dari masjid naik angkot ke Polonia. Ongkosnya berapa tuh Ustaz pada saat itu? Ongkosnya 7.000. Wih besar ya Ustaz. 7.000 karena jauh kan dari Pancing ke Polonia. Iya. Sudah lagi mengkacau semen bahasa Tanjung Balai mengkacau ya. Mengkacau semen. Apa yang terjadi? Wak bilang, kayaknya kau bukan kerja bangunan kayaknya kau ini kan. Lihat kau ini kayaknya mahasiswa. Iya Pak, saya mahasiswa. Daripada kau kerja bangunan, bagus kau jualan. Dikasihnya lah tips jual susu kedelai. Ketika dikasihnya tips jual susu kedelai, maka dicatat. Sudah seminggu kemudian dipelajari. Bisa buatnya, sudah masuklah kita lebaran, disitulah jualan susu kedelai. Pertama-tama seminggu lebaran jualannya ke kedai-kedai sarapan pagi. Sudah masuk kuliah jualan. Di dalam tas ini cuma 1 buku, lebihnya susu kedelai. Oh iya, pakai plastik lagi susu kedelai. Iya. Ngembang gitu berarti tas. Pokoknya semuanya. Jadi jualan di fakultas. Kita cuma fakultas syariah. Yang kita masuki jualan itu fakultas tarbiyah, dakwah, syariah tidak. Kenapa? Agak gengsi juga. Oh iya. Fakultas sendiri. Tapi mentalnya sudah luar biasa sih Ustaz. Ya. Masya Allah. Nah, dari 1 tahun kuliah itu semester 3 itu kita sudah jualan keliling di tempat kita tinggal. Baru tak berapa lama setelah tamat kita tinggal lagi di Bayangkara. Tinggal di kantor PKS. Di situ dia tinggal di Malaysia. Setelah itu tak berapa lama selesai berkarir di S1 langsung S2. S2 kita, alhamdulillah. Ya itu perjalanan hidup. S2 belum tamat S2 niat nikah dulu. Nikah kita, alhamdulillah punya istri Bang Reja. Ya. Istri kita baru 1 Bang Reja. Masya Allah. Ya, istri 1, anak baru 2. Ya. Berarti ada niatan nambah nih Ustaz ya? Ada niatan nambah nih ya? Enggak ada juga. Cuman kalau ada cerita singkat tentang kehidupan. Biar pemuda tahu bahwa yang untuk jadi dosen, bahwa yang kuliah itu bukan orang kaya, tapi orang yang mau menjadah wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa, pasti mendapat. Kuncinya mau. Hidup ini bukan orang kaya yang bisa kuliah, tapi orang yang mau. Siapa yang mau pasti bisa. Itu yang perlu, yang harus dikasih tahu sama para podcast ini, biar paham bahwa kehidupan itu kuncinya kemauan. Kalau ada mau pasti ada jalan. Tak ada yang tak mungkin dengan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tak ada yang tak mungkin dengan Allah kalau kita bersungguh-sungguh. Itu dia. Apa tadi pertanyaan? Itu yang lupa. Gimana Ustaz supaya semakin giat kita untuk selalu beramal gitu Ustaz. Iya.
Beramal itu dalam kitab Babul Hadis halaman 81 sebelah kanan baris ketiga. Wih, Masya Allah. Kata Imam As-Suyuti ada 7 kalimat sebagai penyelamat. Ada 7 kalimat sebagai penyelamat. Yang pertama, kata Imam As-Suyuti halaman 81 sebelah kanan baris ketiga, yang pertama itu harus dimulai dengan bismillah. Kadang-kadang kita lupa. Gak usah jauh-jauh Bang Reja. Kadang-kadang Bang Reja cuma baca bismillah itu pun sesekali. Iya kan Bang Reja? Usah kita baik mungkin. Kenapa? Padahal kita masukkan kancing baju saja, satu kancing saja bismillah luar biasa. Bayangkan berapa kancing yang kita baju kita masukkan. Bang Reja kan pakai kancing. Bayangkan. Pakai sandal aja kita jarang pakai bacakan bismillah. Padahal itu awal dari segalanya. Itu yang pertama. Bayangkan bismillah luar biasa. Ada kisah yang sangat luar biasa disampaikan Profesor Buya Ramli pada tahun 2019. Ada seorang ibu-ibu ketika dia memiliki anak 7 anaknya, 4 laki-laki 3 perempuan. Apa yang terjadi Bang Reja? Beliau memiliki anak 7, semua anaknya demi Allah nggak ada satupun penarkoba, nggak ada satupun pejudi, nggak ada satupun yang agen sabu. Lantas anaknya apa? Semua sukses. Kenapa dikatakan sukses Ustaz? Kata Profesor Buya Ramli, 7 anaknya semuanya sukses dunia dan akhirat. Kenapa dunia akhirat? Pertama, anaknya ada yang SN, ada yang pengusaha. Bahkan ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya yang memandikan, anak yang mengapani, anaknya yang menyolatkan, bahkan anaknya yang jadi imam. Itu kan sukses dunia akhirat namanya. Apa amalan orang tua tersebut yang memiliki 7 anak? Ternyata amalannya bismillah, setiap memasak bismillah dia, sholawat dia. Bayangkan. Itu kata Profesor Buya Ramli. Yang kedua apa? Banyak di Malaysia. Enggak cukup waktunya Malaysia. Mudah-mudahan Bang Irwansyah dengar ini kan. Biasanya kalau di masjid lumayan ini kan. 7 kalimat kan. Iya. Bercanda Bang Irwansyah. Paham saja lah. Nanti calling ke WA saya ya Ustaz ya. Kalau misalnya nggak dikasih ya. Kan tadi baru pulang juga. Yang kedua apa? Yang kedua itu Bang Reja, ucapan kalimat kata Imam As-Suyuti halaman 81 baris ketiga itu adalah yang kedua alhamdulillah. Kita sekarang kita mengucap alhamdulillah. Coba bayangkan, mohon maaf Bang Reja, orang yang beda agama ketika membawa anaknya makan itu tak lupa berdoa, tak lupa bersyukur. Berarti kan mohon maaf, yang beda agama itu ketika di mall mereka nggak malu berdoa. Gak malu ngangkat tangan walaupun dengan agamanya. Kita yang Islam sendiri, Rasulullah yang ajarkan kepada kita ketika berdoa angkat tangan, tapi kita jarang. Makan coba, nah angkat tangan jarang kita perhatikan orang tua mengajarkan seperti itu. Jarang mengucapkan alhamdulillah. Padahal alhamdulillah itu rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan gereja. Iya benar Ustaz. Kebiasaan di masjid jadi tangan ikut main gereja. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga dalam kitab Babul Hadis itu halaman 81 baris ketiga kata Imam As-Suyuti adalah perbanyak istighfar. Ketika kita melakukan kesalahan, contohnya Bang Reja melakukan kesalahan sama Bang Irwansyah menejat Bang Reja. Jadi Bang Reja salah bilangkan mengucapkan janjinya. Bang Reja sebenarnya punya janji mengungkapkan sama Bang Irwansyah di hari Selasa. Ternyata lupa, terbilang di hari Senin. Maka perbanyak istighfar. Itu kesalahan dari kita sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Nah ini yang paling penting lagi. Ini sering kita terjadi di masyarakat. Apa itu yang keempat? Yang keempat pengucapan kata insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ini kata Imam As-Suyuti bahwasanya diungkapkan ketika memang kita di hari yang ditentukan nggak ada kegiatan kita. Tapi kalau kita contohnya kita sudah punya waktu di hari Selasa. Sudah ada janjian, tidak ada waktu lagi kosong. Tapi ada yang mengajak kita, Bang Reja, hari Selasa kita mau ada acara ini. Insya Allah kata Bang Reja. Padahal Bang Reja hari Selasa sudah full. Iya. Tapi Bang Reja katakan insya Allah. Kata Imam As-Suyuti, Bang Reja ini berdosa. Oh, astagfirullah. Kenapa? Insya Allah itu ketika kita memang sudah tidak ada waktu kita lagi. Kecuali tidak ada waktu ini kita punya waktu. Boleh kita bilang insya Allah Bang Reja. Tapi kita ini memang sudah tak ada lagi waktu kita. Sudah full hari Selasa tuh. Contoh macam pengiriman sambal kita lah. Itu waktunya full di hari Selasa. Kita bilang lagi. Kata beliau umpama contoh. Insya Allah. Nggak boleh. Kita bilang. Saya nggak bisa di waktu itu. Itulah kata insya Allah.
digunakan. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang lihat kita ada undangan, kita sudah tahu waktu kita nggak ada di hari Minggu. Kita bilang juga insya Allah. Kenapa? Ini nggak boleh. Kadang-kadang kita bilang lagi sama anak kita minta belikan sepeda. Ternyata kita memang nggak ada uang. Kita bilang insya Allah sudah. Ternyata uang kita ada, ke yang lain kita belikan. Ini kata insya Allah tak tepat letaknya. Imam Asy'uti marah orang yang seperti ini. Bahkan Imam Al-Ghazali pun marah dalam kitab Wasul Quran. Apa kata beliau? Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jailani pernah menjelaskan kepada muridnya. Kata insya Allah itu letakkanlah tepat pada kalimatnya. Makanya kata insya Allah letakkan pada tempatnya. Udah gak usah banyak-banyak kali, nanti orang bingung ya. Saya singkat saja, mudah-mudahan dipanggil lagi sama podcast. Masya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Boleh Ustaz. 4 poin ya. Iya. Poin Ustaz ya. Saya tambahin lagi. Jangan dipanggil, biasa gitu kalau benar. Nanti kalau tambah apa amplopnya sama aja. Oh iya. Sama. Tanjung Balai gitu. Tanjung Balai dari Medan ke Tanjung Balai 27 kan? Iya. Medan ke Tebing 27 juga. Oh iya juga. Sama aja. Ini pun jangan kayak gitu juga. Benar. Oke, jadi saya mengutip tadi tuh yang kata-kata dari Ustadz tadi kan, berarti sebaiknya kita tuh lebih baik berani menolak aja dibanding kita meletakkan kata insya Allah gitu ya Ustadz ya. Nah, misalnya kita nggak ada waktu, maaf saya nggak bisa gitu ya. Jangan, karena kalau misalnya kita kasih insya Allah bisa berarti kita memberikan harapan pada mereka Ustadz ya. Gitu oke. Nice Ustadz. Mungkin ini simpel aja juga. Sebelum penutupan nih, saya mau nanya juga ini dari Izzy, Pak Ustadz Daud. Nah, Ustadz Daud sendiri, kira-kira program Izzy untuk pemuda Indonesia seperti apa? Karena kita lihat tadi cerita dari sosok Ustadz Irfansyah yang luar biasa gitu kan. Tapi sekarang udah jadi dosen ya Ustadz ya? Iya. Udah jadi dosen. Nah, dari kampung yang jauh gitu di Tanjung Balai gitu kan, perjuangannya juga luar biasa Ustadz. Nah, kami juga sebenarnya Ustadz dari tim Sadar Group ini ingin juga gitu Ustadz berkolaborasi mengajak pemuda-pemuda Indonesia gitu untuk bangkit lebih baik lagi gitu. Dari Izzy sendiri ada nggak program untuk pemuda-pemuda Indonesia Ustadz? Oke, baik. Makasih Bang Reza ya. Iya. Nah, kalau di inisiatif Zakat Indonesia, ya memang fokus kita adalah bagaimana bisa memberikan manfaat. Ya, semangat yang mau kita bawa itu ya bagaimana kita bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain. Ya. Nah, salah satu ya target kita adalah muda. Ya, salah satu bentuk program yang kita create kemudian kita lakukan adalah dalam bentuk bantuan pendidikan, beasiswa. Ya. Masuk itu tingkat SD, SMP, kemudian SMA dan juga tingkat kuliah. Ya. Alhamdulillah itu berjalan ya, sampai sekarang memang kita berjalan di tiap pekan ya, pembinaan dan juga ada target hafalan. Ya, jadi setiap ada apa namanya? Ada pemantauan gitu berarti saya. Monitoring yang kita lakukan. Selain memang kita berikan bantuan dalam bentuk beasiswa untuk membayar UKT dan lain-lain, kita dampingi mereka juga untuk paham tentang ekonomi, paham tentang apalagi tentang zakat, kemudian juga paham tentang leadership dan lain-lain. Termasuk juga target kita itu gimana mereka bisa menghafal Quran gitu ya, minimal 3 bulan atau 4 bulan itu kita targetkan mereka dapat 3 juz gitu ya. Nah, itu berkelanjutan nanti di mereka. Nah, kemudian selain dari itu kita juga punya program sosialisasi, kemudian mengajak kontribusi bersama pemuda-pemuda ya, baik yang apa namanya tingkat SMP atau SMA untuk bergabung menjadi kolaborator di program kita. Bisa jadi relawan ya, atau bisa jadi tim project kita gitu ya. Salah satu misalkan kita butuh project untuk influencer gitu ya. Ini bisa apa namanya energi kebaikannya bisa terus berlanjut dengan adanya nanti publish dari tim-tim anak-anak muda. Gitu. Kalau untuk ini Ustaz, beasiswa sendiri itu teman-teman di sini bisa mengaksesnya di mana gitu Ustaz? Ya. Syarat-syaratnya gitu dan sebagainya gitu. Nah, memang ya kalau untuk ini kita buat perangkatan. Oh, gitu ya. Kita perangkatan biasanya memang kita memberikan informasi di awal tahun itu, kita memberikan informasi terkait dengan kapan dibuka program ini. Ya, bisa kita mulai di awal tahun. Ini kan masih berjalan. Iya. Masih berjalan. Kita buat satu angkatan, nah kita sesuaikan dengan kekuatan kita. Ya, kekuatan kita berapa mahasiswa.
15 sampai 30 misalnya. Nanti kita rekrut, kita akan sampaikan ini informasinya ke kampus-kampus yang memang sudah berkomunikasi baik dengan kita. Oh, gitu. Biasa kalau untuk informasi itu kita bisa nanti dicek di kanal informasi di medsos kita, bisa di Inisiatif Zakat Indonesia atau di easy.sumut. Nah, itu Instagram kita di lokal. Khusus wilayah Sumut gitu ya, Ustaz wilayah ya. Sumut. Oke. Kira-kira begitu. Oke. Mungkin podcast hari ini cukup sini aja Ustaz. Dan saya berharapnya nih Ustaz nih kita bisa berkolaborasi nih 3 in 1 ya kan, 3 in 1. Tapi kalau misalnya pakai Sadar Group itu 3/1 Ustaz. Jadi teman-teman jangan lupa juga ya untuk yang mau menghubungin Ustadz Irwansyah itu nanti insya Allah akan kita kasih Instagramnya di sini. Kemudian juga yang mau ingin tahu tentang Easy Lembaga Zakat Indonesia itu juga nanti akan kita kasih tahu di sini. Dan untuk syarat-syarat beasiswanya teman-teman bisa kunjungin di websitenya dari Easy sendiri gitu. Oke Ustaz, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi